walaupun hanya terdiri dari 2 perikop, tetapi konsepnya ada beberapa. Yang pertama, konsep Yesus tentang iman dan penurutan. Iman dan penurutan. Itu kita bisa dapatkan di dalam ayat 1 dan ayat 27. Ayat 1 katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kemudian di ayat 27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Yesus katakan jangan gelisah, ya, jangan gentar, jangan takut, jangan resah, ya, jangan susah hati, ya. Jadi hanya di dalam iman kepada Tuhan manusia dapat mengalahkan ketakutan, kegelisahan, keresahan, kesusahan hati, ya. Karena asal mula dari kesusahan di dalam hati, ya, di dalam pikiran. Kalau pikiran kita sudah gelisah, ya, kalau pikiran kita atau hati kita gundah gulana, resah, ya semuanya akan apa? Semua rencana kita, keluarga atau apapun bisa apa? Bisa terbengkalai. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan apa? Jangan gelisah, jangan resah, jangan susah. Walaupun kita hidup di dunia yang susah ini, ya. Ingat, kita hidup di dunia yang apa? Ya, yang bukan aman ini dunia sekarang ini, bahkan makin apa? Makin menjadi-jadi. Tetapi jangan itu membuat kita apa? Takut. Ada siapa? Ada Yesus. Ya. Jadi Yesus pastikan dengan iman kita apa? Boleh mengalahkan semua itu. Karena itulah apa? Janji, ya. Makanya dia katakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu di ayat 27. Ya, kalau kita dapat mengalahkan oleh bantuan Yesus, bantuan Roh Kudus, semua ketakutan, kegelisahan, keresahan, kecemasan, ya, maka kita akan menikmati apa? Kedamaian. Itulah janji. Yang kedua, tentang penurutan. Ya, penurutan itu kita dapatkan di ayat 15. Boleh kita baca lagi masing-masing ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21 dan 23 juga. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dan ayat 27, ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Artinya apa? Jika seorang mengimani saya, yang mengasihi aku, artinya apa? Beriman kepada dia, maka dia akan apa? Dia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama. Jadi ini satu paket. Jadi iman dan penurutan itu satu paket. Ya, jangan ada yang mengatakan, udah yang penting saya beriman saja kepada Yesus. Itu artinya setengah-setengah. Atau ada yang mengatakan, udah yang penting saya menuruti hukum Allah. Ingat, pada zaman Yesus, bangsa Yahudi hanya mengutamakan penurutan, ya, penurutan kepada hukum Allah, penurutan kepada firman Tuhan, tetapi tidak mau beriman kepada Yesus. Yesus mereka tolak. Kemudian zaman sekarang terbalik lagi. Zaman sekarang lagi terbalik. Yang penting beriman saja kepada Yesus. Menurut hukum Allah ya sudah. Hukum Allah sudah dipalangkan. Hukum Allah sudah hanya untuk orang Yahudi. Nah itu. Jadi setan itu memang putar balik, ya. Jadi dia mau supaya apa?
manusia bagaimana ya, berdiri ya setengah-setengah kaki aja, satu-satu kaki aja. Padahal Tuhan mau supaya kita apa? Supaya kita hidup seimbang. Tuhan memberikan kita dua kaki, jadi kedua kaki itu harus dipijakkan bersama-sama di dalam apa? Pijakan iman dan pijakan penurutan kepada hukum Allah, hukum Tuhan, ya. Jadi itu konsep. Ini namanya konsep kesatuan antara iman dan penurutan. Jika seseorang mengikuti prinsip ini, dia beriman dan menurut kepada hukum Allah, maka itu yang disebut dengan oleh Paulus menyebutnya sebagai perbuatan iman. Nah, ini perbuatan iman itu kita baca di dalam buku Roma pasal yang terakhir, ya. Itu namanya perbuatan iman. Jadi bedakan antara perbuatan dan penurutan, ya. Kalau penurutan itu mutlak kita lakukan, ya. Kalau anak mutlak menurut kepada orang tua, rakyat mutlak harus menurut kepada pemerintah, yaitu penurutan. Kalau saya menjadikan Tuhan sebagai junjungan saya, maka saya harus menurut perintah Tuhan, ya kan? Harus menurut firman-Nya. Kalau saya mau menjadikan iblis sebagai junjungan saya, maka saya juga harus menurut dia, menurut perintahnya. Sebab kalau saya tidak menurut perintahnya, ya kita akan apa? Akan dibinasakannya. Jadi itu penurutan itu sesuatu yang mutlak. Tetapi penurutan yang benar adalah penurutan kepada Tuhan, kepada Yesus. Kenapa kita menurut? Karena kita beriman kepada Dia, ya. Karena kita beriman kepada Dia. Kalau di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, saya bacakan 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Ini ayat yang mungkin sudah familiar bagi kita. Ini Rasul Yohanes katakan begini, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi dikatakan sebab inilah bukti kasih kita kepada Allah. Ini boleh dikatakan sebab inilah bukti kasih kita kepada Allah. Apa buktinya? Buktinya adalah apa? Menuruti perintah-perintahnya. Menuruti perintah Allah, ya. Jadi kalau kita tidak menuruti perintah Allah, itu berarti kita tidak memberikan, itu bukan bukti bahwa kita beriman kepada Yesus. Makanya setan atau iblis selalu mengupayakan manusia supaya apa? Tidak menuruti perintah Allah. Sekedarnya saja udah beriman sajalah kalian, ya. Padahal disinilah penipuan setan. Disinilah penipuan setan kepada manusia. Jelas Rasul Yohanes katakan inilah bukti kita kasih kepada Allah, yaitu apa? Menuruti perintahnya, perintah Allah, perintah Yesus. Bahkan lebih jelas lagi, perintah-perintahnya itu tidak berat, ya, tidak susah itu perintah Allah. Kenapa tidak susah? Karena kita menurut. Yang susahnya karena kita tidak menurut, itu maksudnya, ya. Iya. Itu sesuatu menjadi susah kalau kita tidak ikuti. Padahal Yohanes katakan apa? Perintah-perintah Tuhan itu tidak berat, tidak sulit, ya. Tidak berat, tidak sulit. Cuma manusia yang sulit-sulitin aja. Manusia yang membuat itu seolah sukar. Padahal itu adalah tipuan setan. Setan yang berat kalau menurut hukum Allah. Berat kalau menguduskan hari Sabat. Berat kalau tidak makan makan ini, makan itu. Itu sudah jadi kebiasaan saya. Kalau saya mau tinggalkan itu berat. Ya.
Jadi iman dan penurutan adalah suatu apa? Adalah suatu kesatuan yang harus dimiliki oleh setiap murid Yesus dalam bukan hanya bagi bangsa di zaman Yesus, tapi hingga pada akhir zaman ini, ya. Karena makanya itu jelas di dalam Wahyu 14 ayat 12. Itu lebih tegas, lebih jelas lagi. Wahyu 14 ayat 12 katakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi itu sangat penting. Jadi kalau kita hanya menurut perintah Allah, tidak beriman, ya itu kurang penting. Kalau kita sebaliknya hanya beriman kepada Yesus dan tidak menghukum Allah, itu juga tidak penting, ya. Jadi harus apa? Jelas Wahyu 14 ayat 12 katakan yang penting ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kita harus memiliki ketekunan dengan prinsip yang diajarkan Yesus, konsep yang diajarkan Yesus di dalam Yohanes 14 ini, ya. Kemudian konsep kedua. Konsep kedua yaitu kepastian janji akan tempat atau kediaman. Ini yang sering kita sebutkan di ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus mau apa? Memastikan kepada murid-muridnya dan kepada kita bahwa dia menyediakan tempat bagi kita, ya. Pengertian tempat tinggal di sini atau tempat di sini, atau Yesus katakan tinggallah di dalam aku, ya. Itu artinya memiliki alamat tetap, ya, memiliki alamat yang tetap dan kekal, ya, memiliki alamat yang tetap dan kekal. Kita mungkin merasakan, termasuk saya, ya, waktu menjadi kontraktor, maksudnya menjadi kontraktor, akhirnya kontrak-kontrak rumah, ya susah juga, ya. Memang susah kalau hidupnya kontrak-kontrak, uangnya baik apa kontrakan setahun ya udah habis. Nanti mikir berikut lagi gitu loh. Susah, ya. Tetapi setelah berusaha dan mendapatkan suatu tempat yang tetap, nah itu mulai apa? Mulai sudah mulai enak, ya. Tidak angkat-angkat barang, pindah ke sana kemari, sudah mulai apa? Mulai ya itulah untungnya memiliki tempat tinggal yang tetap, ya. Nah, tempat tinggal di dunia ini bisa saja kita digusur, ya. Tetapi Yesus menyediakan tempat yang tidak pernah akan digusur, ya. Tidak akan pernah digusur dan kekal selama-lamanya pada waktu dia datang kedua kali. Sebelum itu terjadi, Yesus sudah janjikan, sudah pastikan bagi murid-muridnya dan bagi umat-umatnya, ya. Jadi itu Tuhan menginginkan supaya kita apa? Pastikan kita apa? Beriman dan menurut kepadanya, supaya kita akan mendapatkan apa? Tempat yang Tuhan Yesus apa? Sediakan. Dia katakan di ayat 3, apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ini tidak hanya sekedar tempat, tetapi kebersamaan dengan Yesus tetap bersama-sama. Jadi ini bukan sekedar bicara tempat, ya, tetapi kebersamaan, ya. Yesus katakan supaya di mana? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya apa? Kita tetap akan bersama-sama. Sebagaimana kita orang tua, ya, ibu bapak, pinginnya selalu bersama-sama dengan anak cucu kita, ya kan? Itu kerinduan kita kan? Supaya apa? Seperti apa namanya? Kalau boleh semuanya berkumpul di suatu tempat, di rumah, ya.
tidak bercerai, tidak di mana-mana. Tetapi ya apa boleh buat? Kita hidup di manusia, ya. Anak-anak kita mungkin akan pergi bekerja di tempat lain, yang anak yang kedua mungkin di tempat yang lain. Padahal kerinduan kita mau apa? Bersama-sama. Nah, kerinduan itu hanya akan terpenuhi pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita akan bersama-sama dengan Yesus, bahkan bukan cuma bersama-sama dengan Yesus, janji Yesus adalah apa? Kita semua, setiap keluarga, ya anak cucu kita yang selamat akan bersama-sama kita di sana, ya. Itulah sebabnya kerinduan kita adalah apa? Kita selalu berdoa bagi anak cucu kita supaya tetap setia. Sebagaimana kita memastikan diri tetap setia kepada Tuhan, kita mau juga anak cucu kita apa? Tetap setia kepada Tuhan supaya mereka juga boleh apa? Boleh mendapatkan tempat bersama-sama dengan kita di surga. Ya, itulah janji yang kedua, atau kemudian yang ketiga, konsep ketiga tentang misi Yesus, ya. Konsep tentang misi Yesus, ayat 7. Ayat yang ketujuh, yang pertama adalah Yesus memperkenalkan siapa Bapaknya. Ya. Di sini atau di pasal ini Yesus mau memperkenalkan kepada murid-muridnya siapa Bapaknya itu. Ya. Karena dia sebagai anak, mengaku sebagai anak Allah, maka dia datang untuk memperkenalkan siapa Bapaknya yang mengutus dia. Kalau kita baca di ayat yang ke-7 dikatakan begini, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi sekiranya kamu mengenal aku, Yesus, kamu juga akan mengenal Bapa. Ini mengenal di sini artinya apa? Mengetahui perilaku, tingkah laku, ya, sifat Allah, sifat Bapa. Sifat Bapa yang Maha Kasih, Maha Penyayang, panjang sabar, ya. Itulah yang ditunjukkan oleh siapa? Itulah juga yang ditunjukkan oleh Yesus pada waktu dia menjadi manusia. Jadi dia memperkenalkan siapa Bapaknya. Nah, kalau Yesus memperkenalkan siapa Bapaknya, Yesus memperkenalkan dirinya kepada kita manusia, kepada murid-muridnya, maka kita juga harus apa? Memperkenalkan Yesus kepada sesama kita. Ya, nah, itulah misi, ya, itulah misi. Jadi kalau kita diterangi oleh Tuhan, memiliki perilaku yang benar, baik karena kita mengikuti prinsip Yesus, maka itu juga kita berikan kepada siapa? Kepada orang lain. Yesus adalah cerminan Bapaknya. Nah itu. Ayat 9. Ayat 9 bagian B. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Maaf. Ayat yang ke-9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi Yesus adalah cerminan Bapaknya, ya. Dengan demikian kita juga harus menjadi cerminan Yesus dalam kehidupan ini, ya. Kita juga harus menjadi cerminan Yesus di dalam dunia ini, kepada keluarga kita, kepada orang lain, kepada siapa saja, tetangga kita. Tuhan mau supaya kita apa? Menjadi cerminan Dia, ya. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 katakan begini. Dan apa yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi kalau ditanya, apa tujuan misi Yesus? Jadi tujuan utama Yesus adalah apa katanya? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Kalau terjemahan lain itu menyebutnya supaya Bapa diagungkan melalui Anak itu, ya.
supaya Bapa diagungkan melalui anak itu. Jadi kalau kita mengikuti Yesus artinya apa? Supaya kita juga apa? Supaya Yesus dipermuliakan di dalam kita, ya. Supaya Yesus diagungkan melalui kehidupan kita. Jangan kita mempermalukan Yesus karena perilaku kita, gitu ya. Yesus tidak selama di dunia Yesus tidak pernah mempermalukan Bapaknya, tetapi dia selalu apa? Mengagungkan Bapaknya, ya, sifat Bapaknya itu. Ini bukan berarti sombong, ya, maaf. Ini bukan bicara kesombongan ini, tetapi bagaimana kita mau berperilaku seperti Tuhan, bagaimana kita mau memiliki perilaku seperti Yesus. Dan itulah yang akan apa? Kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehingga orang lain memuliakan Bapa, sehingga orang lain juga apa? Memuliakan Yesus, mengagungkan itu, ya. Ya, mengagungkan Yesus tidak hanya apa namanya? Maaf, mengagungkan Yesus bukan berarti kita tunjukkan simbol salib, ya. Oh, ini kalau saya pakai apa namanya? Kalung salib, oh berarti saya pengikut Yesus. Bukan itu maksudnya, ya. Bukan begitu caranya mengagungkan atau memuliakan Yesus, ya. Tetapi apa? Melalui perilaku, melalui perkataan, melalui perbuatan kita. Ya itulah apa? Itulah tujuan utama misi dalam misi Tuhan melalui Yesus dan Yesus kepada kita, ya. Dan Yesus kepada kita. Kemudian di ayat yang ke-12 kita dapatkan di situ juga, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi misi adalah apa katanya? Siapa yang percaya kepadaku dan menurut firman-Nya, maka apa? Dia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Jadi misi itu akan kita lakukan juga. Nah ini kebetulan kita sekarang di triwulan terakhir ini dalam pelajaran sekolah sahabat berbicara tentang misi. Misi Allah, misi saya, ya. Misi Allah adalah misi saya. Nah, inilah misi Allah, misi Yesus apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Jadi misi Allah itu adalah misi saya, misi kita. Jangan dibalik, ya. Jangan katakan misi saya itu misi Allah. Itu salah itu, ya. Itu artinya kehendak saya supaya diikuti oleh Tuhan. Itu maksudnya. Tetapi kalau misi Allah artinya apa? Melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Yesus untuk apa? Kita lakukan. Bahkan ada janji di situ. Di ayat 12 bagian B, Yesus katakan ini ada janji lagi. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Nah itu. Jadi saya katakan apa? Bahkan pekerjaan yang dilakukan oleh umat-umatnya, murid-muridnya, bisa saja lebih besar dari apa? Yang Yesus lakukan. Nah ini luar biasa janjinya ini, ya. Jadi hasil pekerjaan yang dilakukan oleh murid-muridnya, kalau dilakukan, maka itu akan apa? Akan lebih besar, akan lebih bermanfaat. Ya itulah janji. Makanya kita perlu apa? Perlu menjalankan apa? Misi Yesus ini. Kemudian konsep yang keempat. Konsep yang keempat, Yesus memastikan atau menekankan bahwa oknum kealahan atau keilahian itu meliputi 3 pribadi. Jadi ini jelas di dalam Yohanes 14, ya. Yohanes 14. Yesus mau menekankan, memastikan bahwa apa? Oknum kealahan atau keilahian itu terdiri dari 3 pribadi. Ya. Bukan seperti pendapat orang, oh Tuhan itu hanya satu. Ya. Atau ada yang mengatakan Tuhan itu ada 2, Allah Bapa dan Allah Anak. Ya.
Tetapi di sini jelas Yesus katakan bahwa mereka itu ada berapa? Ada 3 semuanya. Yaitu siapa? Yesus katakan apa? Bapa, ya. Kemudian apa? Aku, ya, aku sebagai anak. Dan yang ketiga, ayat 15 sampai ayat 15 mulai. Siapa itu? Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus. Itulah kepastian yang Yesus berikan, ya. Kalau kita baca dalam ayat 10, tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Sama dengan ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah ini. Jadi berulang-ulang katakan, aku dan Bapa, aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Artinya apa? Bapa dengan Yesus itu satu kesatuan. Tapi kenapa Yesus katakan Roh Kudus disebut sebagai Roh penolong, ya? Roh Kudus itu disebut Roh penolong, Roh kebenaran, Roh penghibur. Ini juga merupakan satu apa? Kesatuan. Di ayat 16 Yesus katakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Di ayat lain menyebutnya Roh kebenaran, penolong, Roh Kudus atau penghibur. Nah ini. Jadi ini mereka itu adalah satu apa? Kesatuan yang utuh, ya. Jadi istilah itu dikenal sekarang dengan istilah Tritunggal, ya. Istilah itu dikenal dengan istilah Tritunggal. Mereka berbeda, ya, sosoknya, tetapi mereka satu, ya. Yesus katakan di dalam, ya, aku dan Bapa adalah satu kesatuan, itu, ya. Berarti dengan Roh Kudus. Satu di dalam apa? Satu di dalam sifat, satu di dalam tujuan, ya. Satu di dalam tabiat, ya. Mereka itu satu. Walaupun 3 pribadi, tetapi satu dalam sifat, satu dalam tabiat, satu dalam tujuan. Apa tujuan mereka? Tujuan ketiga-tiganya adalah untuk apa? Menciptakan manusia, tapi setelah manusia berdosa, mereka tidak tinggalkan manusia, tetapi apa? Tetap mereka bertiga apa? Menyatukan tujuan maksud untuk menyelamatkan manusia. Ya. Menyelamatkan manusia, dan itu nyata pada saat Yesus merelakan dirinya menjadi manusia, ya. Merelakan dirinya menjadi manusia, menyamakan dirinya dengan daging kemanusiaan, ya. Tetapi sifatnya itu tidak terpengaruh oleh dosa, ya. Itulah tentang apa? Kepastian yang Yesus berikan tentang keilahian yang meliputi 3 pribadi. Ingat, cerminan dari 3 pribadi ini, ya, atau manifestasi dari 3 pribadi ini semuanya kelihatan di dunia ini, ya. Jadi kalau orang tidak percaya dengan Tritunggal, itu berarti dia mengabaikan atau tidak melihat kenyataan yang ada di dunia ini, ya. Di dunia ini banyak prinsip 3 in 1, ya. Di dunia ini banyak prinsip yang kita boleh sebut dengan 3 in 1, ya. Boleh juga katakan dengan istilah Tritunggal, ya. Ini contoh bangunan. Ini secara fisik ini terdiri dari 3 komponen, ya. Ada atap, ada dinding dan tiang, dan ada apa? Ada dasar, fondasi. Iya kan? Jadi atap, dinding, dan fondasi, ya, itu kan satu kesatuan sehingga membentuk suatu bangunan. Bagaimana? Bolehkah disebut rumah itu? Bolehkah itu disebut rumah kalau apa? Kalau dindingnya dari perak, dilapisi perak,
kemudian dasarnya lantainya dari emas, tapi tidak ada atap. Boleh nggak disebut bangunan? Kan tidak, kan? Ya. Jadi harus ada apa? Ketiga-tiganya. Jadi ketiga-tiganya harus ada. Apalagi dalam keluarga ada 3 komponen. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Ini satu kesatuan ini, ya. Jadi ini satu kesatuan. Banyak lagi di alam fisik ini, ya. Ada kesatuan antara tanah, air dan udara. Ya. Tanah, air dan udara itu merupakan satu kesatuan dalam ekosistem ini, ya. Mereka itu satu kesatuan dalam ekosistem untuk mendukung, ya, untuk mendukung kehidupan di dunia, ya. Jadi itu Tuhan sudah apa? Sudah siapkan semuanya. Kenapa itu ada 3 komponen? Ya, karena begitulah apa? Begitulah keilahian. Ya. Kalau kita lihat negara, suaranya tertutup, Pak Pilih suaranya. Suara hilang. Pak Willy ke-mute suaranya. oh, oke, maaf. Ya, Udah jelas? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh yang ketiga, saya ulangi. Negara yang ideal adalah negara yang memiliki prinsip 3 kekuasaan, ya. Yaitu apa? Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau 3 kekuasaan ini dalam satu negara, maka itu disebut negara yang ideal. Tetapi kalau negara kerajaan yang hanya dipegang oleh raja, itu belum tentu apa? Belum tentu ideal, ya. Dia akan bertindak sewenang-wenang nanti, ya. Apalagi dia bisa bersifat otoriter. Kalau negara itu hanya dipimpin oleh kekuasaan, ya. Tetapi kalau dia terdiri dari 3 kekuasaan yang apa? Seimbang, nah itu adalah negara yang apa? Negara yang ideal. Kita berterima kasih hidup di Indonesia yang apa? Memiliki prinsip Tritunggal ini, ya. Ada kekuasaan eksekutif, ya presiden, ada kekuasaan legislatif yaitu DPR, dan ada kekuasaan yudikatif kehakiman, ya. Ya, mereka itu satu apa? Satu kesatuan. Ya, itu satu kesatuan. Jadi prinsip ini nyata di dalam hidup manusia. Kenapa? Karena memang Allah seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh Tuhan itu hanya satu, itu artinya apa? Dia memungkiri kenyataan yang ada di dunia ini, ya. Yang menjadi cerminan dari apa? Yang ada di dalam dunia ini. Yaitu. Kemudian yang berikutnya, mengenai Roh Kudus. Nah ini. Ayat 15 sampai seterusnya, itu di situ jelas tentang apa? Kepastian Yesus bahwa Roh Kudus itu adalah bagian dari keilahian, bagian dari kealahan. Dia disebut penolong yang lain, ya. Penolong yang ada di sisinya, itu maksudnya, ya. Penolong yang ada di sisinya, di sisi Yesus, di sisi Bapa, itu maksudnya, ya. Pengertian yang lain itu bukan berarti selain dari mereka bertiga, ya, bukan. Ini menolong karena apa? Karena Roh Kuduslah yang apa? Yang menginsafkan dunia. Itu nanti akan lebih jelas lagi kalau kita baca nanti di Yohanes 16. Yohanes 16 kita akan berbicara lagi tentang pekerjaan penghibur atau Roh Kudus, ya. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ini. Kenapa dunia tidak mengenal Roh Kudus?
Dunia hanya mengenal Allah Bapa dan Allah Anak Allah. Kenapa banyak orang yang tidak percaya dengan Roh Kudus? Yesus sudah katakan jelas, dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, ya, tidak mengenal Dia. Kalau kita umpamakan dengan cerita film, di situ ada 3 sosok, ya. Ada penulis cerita, ada apa ya? Ada aktor, dan ada apa ya? Satu itu yang mengatur-ngatur itu apa namanya itu? Sutradara itu. Sutradara. Ya, ini tiga-tiganya ini kan, ketiga-tiganya ini penulis cerita, sutradara dan aktor. Mereka itu satu kesatuan sehingga menghasilkan film yang apa? Yang apa namanya? Yang luar biasa. Tetapi dari ketiga ini siapa yang tidak dikenal? Ayo. Kalau aktor ya sudah jelas dia orang paling kenal dia. Penulis cerita. Ya. Selain penulis cerita, siapa lagi yang tidak dikenal? Sutradara. Sutradara itu. Sutradara itu tidak pernah muncul mungkin di mana, di film, di gambar. Tetapi dia yang mengatur semuanya itu. Jadi Roh Kudus itu bagaikan sutradara. Dia ada di belakang layar, ya. Yang menjadi apa namanya? Yang orang kenal hanya aktornya, yaitu Yesus. Ya, karena dia menjadi manusia. Ya kan? Jadi orang tidak mengenal Roh Kudus karena apa? Karena dia sebagai aktor. Dia yang bekerja di balik hati manusia, mengubah hati manusia. Tetapi orang yang keras kepala, yang tidak mau menerima, tidak menghukum Allah, tidak beriman kepada Yesus, bagaimana Roh Kudus mau bekerja kepada dia? Tidak mungkin. Ya, Roh Kudus tidak bisa bekerja mengubah hatinya, pikirannya, kalau dia tidak beriman kepada Yesus dan tidak menghukum Allah. Terakhir, aplikasinya di ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Ya. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Tolong di garis bawah ini istilah kalimat terakhir. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Apa maksudnya ini? Ya, ini maksudnya adalah, ayo, mari kita pergi dan jalankan misi. Itu maksudnya, ya. Jadi jangan hanya apa? Jangan hanya apa namanya, tahu tentang rencana Allah, tentang misi Allah, tetapi apa? Jalankan misi itu, ya. Jadi kalimat ini, bangunlah, ya, sadarlah. Ayo kita apa? Kita pergi dari sini, jalankan misi sesuai dengan Matius 28 ayat 19 dan apa? Dan 20. Jadi itulah apa? Itulah makna yang kita boleh dapatkan dalam Yohanes 14 dan aplikasinya bagi kita supaya kita apa? Yang sudah tahu tentang kehendak Allah, sudah tahu tentang sifat Allah dan menjadi sifat kita, kita juga harus apa? Kita harus juga bangun, sadar, ya. Jadi pelajaran sekolah sahabat sepanjang kuartal ini adalah tujuannya adalah untuk membangunkan kita, menyadarkan kita supaya apa? Supaya pergi dan menjalankan apa? Misi Allah. Terima kasih, saya serahkan kembali.